Orang bisa mikir, Iya. entar duit gue dibawa kabur lagi. Kalau gue datang dengan dandan kayak, oh gue berani nih invest di dia karena dia aja kayaknya punya duit, nggak mungkin lah macam-macam. Emang pebisnis bisa jadi. Bener. Tujuannya ada yang kayak gitu. Iya. Ada juga yang buat bohong. Ada juga. Ada juga. Banyak juga. Ada juga. Kok gue nggak pernah diundang sih? Oh. Gua juga ada Cinanya dari nenek moyang. Bukan nenek moyang yang jauh, nenek yang deket. Serius Bang Ari? Iya. Gue tuh ngejelasin tuh. Dia ada. Setauku, aku pernah gini. Kenapa kita percaya? Akhirnya kita undang karena Mamat juga ada garis keturunan Cinanya. Karena gua ngerasa Chinese itu lebih cocok untuk food. Bukan orang. Iya, bener. Iya kan? Iya. Lu Chinese ya? Lah gue tuh berasa sapo tahu tuh. Kalau digituin. Jadi lu Cina. berasa fuyung hai. Nah, gitu. Berasa fuyung hai gua. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikicu. Bintang tamu kita kali ini, adalah seorang komika, YouTuber, podcaster, vlogger, konsultan komedi. Langsung didatangkan dari Cina, dari Tiongkok. Jadi kalau lu pengen lucu, lu harus konsultasi sama dia. Gua bisa lucu apa enggak? Karena dia konsultan komedi. Pride of Bekasi, calon kuat kandidat presiden komika, presiden stand up Indo setelah Ajis 2000. Enggak, itu jangan. Standarnya terlalu tinggi, susah. Nggak apa-apa, dia aja udah. Susah, jangan. Bari William. Bang Sky, terima kasih Bang Sky. Terima kasih banyak. Sudah Jackie boleh Bar. datang. Jackie Bar. Lu masih pakai nggak sih Jackie Bar? Ya enggak, itu kan username Twitter doang. Iya, sekarang Tapi udah di ya? Twitter masih. Username-nya masih itu. Cuman sudah tidak main Twitter kan. Oh iya. Udah enggak. Kenapa? Udah banyak buzzer ya? Terlalu Di Twitter? banyak berantem. Iya ya. Udah nggak lucu-lucu kayak dulu ya. Iya. Dulu kan enak tuh kita main sawit yoi. Di era itu ya, main ganti lirik, 2012 sampai 2015 2016 lah. main hashtag lucu Iya, ya kan. sekarang- Hashtag ganteng ala Jerry Hendrik. Nah, Setelah aja sudah cukup. udah ngomongin Jerry nggak usah. Jangan usah, kan saya. Bari aja, jangan Sari. Bari aja. Jangan. Tapi dulu lu waktu stand up juga kan introduce lu pakai Jackie Bar kan? Enggak, Bari aja ya? Bukan Jackie Bar ya? Bukan, itu kan username Twitter aja. Oh iya, nggak pernah lu pakai itu ya? Enggak. Perkenalan diri mah nama biasa ya, nama KTP aja udah. Bar William. Betul. Bar William. Nama Cina lu? Nah, gua nggak punya. Berarti lu bukan Cina dong? Gua ngerasanya gitu sih. Gua kagak punya nama Cina. Secara budaya, secara tradisi juga udah banyak yang luntur di keluarga Bang Sky. Iya, lu lebih banyak ikut budaya Bekasi. Iya, banyakan Betawi. Lahir gede di Keramat Pulo. Oh. Lahir Tanah Tinggi Senen. Galur, bener. Dekat Galur. Oma di Keramat Pulo. Di Bekasi main sama teman-teman yang Betawi Bekasi. Jadinya secara muka mungkin dapat sipitnya doang. Secara pergaulan, secara budaya, secara nongkrong udah nyaris nggak ada. Udah Betawi banget ya. Asli. Temen Cina gue nggak banyak Oh iya. dari zaman sekolah ya. Laksamana Cengho tuh sempat temenan. Enggak. Bukan temen, itu juga udah era kapan. Laksamana Cengho. Siapa yang temenan sama Laksamana Cengho di era sekarang? Sama Yusuf Hamka? Enggak juga. Enggak juga ya? Kan jauh Oh, beda beda, umurnya beda. sama Pak Yusuf Hamka. Berarti anak-anak sekarang lah ya. Iya. Teman-teman lu yang Cina? Sekarang Along. Along paling Ernest. Ernest itu Ernest. juga bukan temen kan, abang-abangan. Oh. Sekarang paling yang angkatan yang cukup aktif ya Erwin doang udah. Erwin, karena lu bareng kan? Iya, tapi kan selain itu sekarang di stand up siapa yang Cina lagi selain Erwin? Ada Ben Danio. Ada. Tapi dia lebih seringnya bahasa Inggris. Gua susah ngobrolnya. Ada tuh anak Cibubur, anak Depok. Siapa? Michael. Siapa nih? Ada. Orang Cina biasa kali itu. Hah? Bukan anak stand up kali. Anak stand up. Aku nggak tahu dah. Iya. Siapa ya Michael? Cina kaya itu.
Nggak tahu nih gue. Ada di anak-anak Depok pasti tahu Lu tuh. kirain kaya, lu tahu lu. Karena kan emang yang gua tahu Cina kaya-kaya. Oh iya. Iya kan? Stereotipnya. Mm-mm. Stereotipnya Cina kaya, tapi kan nggak semua. Coba lu main ke daerah kota Jelambar. Tangerang. Itu banyak tahu. Iya, banyak tahu yang Cina ya. Ya mungkin bukan yang kaya banget, Iya. yang kuli panggul. Tapi ada. di kampung gua juga ada. Di kampung nenek gua tuh ada Cina. Maksudnya ada beberapa Cina di situ. Ya nggak kaya-kaya banget memang, tapi sesusah-susahnya mereka nggak ada yang lebih susah dari orang kampung gua gitu maksud gua. Tetap lebih kaya gitu. Lo kok bisa sih gitu? Padahal disebutnya mereka kok susah loh katanya. Menurut mereka. Menurut mereka. Ya mungkin masalah persepsi aja kali ya, standar kali ya, cara kita ngelihat gitu. Memang ya nggak memang nggak mobil nggak sampai 5 gitu. Tapi minimal pickup ada gitu. Buat dagang tapi kan. Iya, buat dagang. Ya, tapi kan Dagang. mobilnya juga bukan mobil fancy. Iya, tapi tetap aja kan maksudnya. Gua nggak punya mobil sampai sekarang. Tapi kan lo kan rider bukan driver. Iya sih Anjir, benar. lo kan anak motor. Tapi kan biasanya kan yang main motor minimal punya mobil. Gua nggak punya gua. Teman-teman lu lihat anak-anak stand up mobil semua. Gua tuh motor gua kemana-mana. Biar supaya dibilang kaya itu kali yang pakai mobil enggak ya? Enggak juga kan? Enggak, emang karena butuh. Butuh. Gua belum butuh. Jadi emang karena kan Tuhan kasih apa yang kita butuh kan, bukan yang kita pengen. Tapi lo pengen. Pengen. Pengen sebenarnya mah. Siapa Cuman sih yang kayaknya pengen, Tuhan kan? bilang belum butuh bar motor aja. Motor aja Nah, dulu. karena kan punya mobil tanggung jawabnya mesti punya garasi. Jangan sampai parkir di pinggir jalan. Nyusahin orang. Nah, ntar disumpahin. Maintenance-nya berapa duit. Jadi kayaknya motor aja udah. Motor lo udah berapa sih? 4. Ya bohong. 4. Yang dapat dari sponsor? Nggak ada, 4 beli tuh. Beli semua. Beli, Oh, Bang. cash tuh ya. Yang nggak ada yang nabung dulu. Tapi kan cash kan. Walaupun lo nabung tapi kan belinya tetap cash kan. transfer sih. Iya kan? Iya. Iya. Itu baru semua lo beli. Enggak, Second. second. Gue satu doang motor baru. Di PCX itu. Iya, selama hidup gue itu doang sekali gue beli motor baru. Selebihnya second aja saya. Mampunya second. Tapi kan cc-nya gede-gede. Enggak. Hah? 250. Ah, kemarin ada yang 400. Enggak ada. 250 ini yang gue bawa 250. Yang Bos Suzuki bukan. 250. Itu lo bawa enggak? Enggak, itu ada di rumah. 250 tuh cc paling masuk akal di Indonesia. Paling Tidak terlalu kecil, Tidak terlalu gede. tidak terlalu gede. Dipakai nggak panas, macet-macetan masih enak, dibutuhin tenaganya ada, gitu. berapa lo beli? Rata-rata. Dulu sih, gue beli di angka 30. Dulu. Second. Gitu. Itu yang Inazuma ini, Yang yang Inazuma. 250 cc ini, 30 juta. yang lain? Sama, lu mau ngebacain harta gue ya Bang, kayak sama segituan. 30 kali 4 120 juga. Buset. Iya kan? Kan nggak semuanya 30 juta. Ada yang 40 kan? Iya. Yang PC kan 40 barunya. Tapi kan ngerasain aja, gue nggak pernah punya motor baru soalnya selama hidup gue beli second gitu. Sekalinya lo beli baru Matic. Matic, kayaknya butuh dah Matic buat di hari-hari dah. Tapi lo emang suka motoran ya? Suka banget. Dari dulu. Sebenarnya kalau suka motoran emang motorannya ya dari SMA lah, standar lah, main-main motor. Tapi suka jalan jauhnya ya pas punya duit, karena baru bisa. Iya benar. Ya udah stand up lah, baru jalan jauh ya. Itu gue ada kemarin orang-orang bapak-bapak nggak punya duit jalan jauh juga dia. Merantau itu kali emang. Kagak emang jalan aja dia. Minta dari Emang nutur. dari Tangerang sampai Bandung gue lihat jalan kaki. Jalan jauh dia nggak punya duit. Iya betul sih. Bener sih, maksudnya motoran jauh. Oh. Nah, gua detailin dah. Harus detail di sini ngomong ya. Motor pertama kali yang lo beli Yang pertama kali gue beli, Iya. Honda Gelpro Neotech tahun 97. masih ada? Udah dijual. Kenapa dijual? Karena udah kekecilan. Badan gue makin gede. Jadi waktu itu gue punya 2 motor. Honda Gelpro sama Yamaha Scorpio. Dua-duanya motor custom. Gue jual 2 itu, gue jadiin 1 motor. Inazuma itu. Yang Inazuma, yang Bosozoku. Jadi 2 motor custom gue jual, gue jadiin 1. Biar 250 cc aja udah cukup gitu. Itu dari hasil stand up comedy itu. Hasil stand up semua. Luar biasa. Punya motor dari duit stand up. 2013 lah itu pertama kali gue beli motor yang Gelpro itu. Bukan dari usaha keluarga ya? Nggak punya. Kan biasanya kan Cina kan Nah, dari keluarga gue usaha nggak ada tuh. yang punya toko. Oh iya,
Dari keluarga bokap, dari keluarga nyokap nggak ada yang punya toko. Serius lu? Serius, karyawan semua. Coba lu cek-cek. Jangan-jangan bokap lu CEO. Kalau bokap gue CEO, gue udah punya mobil sih sekarang. Kan dia nyamar. Kelamaan nyamarnya. Buka aja udah kalau sekarang CEO mah. Nggak usah nyamar-nyamar. Kelamaan nyamarnya. Gue nunggu nih. Nunggu dia ngaku kalau emang bener ya. Terlalu kuat pendiriannya untuk nyamar. Enggak ada yang punya usaha Bang Sky. Oh iya. Nggak ada. Dari Orang keluarga bokap, kantoran iya. semua ya? Kan bokap gue anak kedua. Anak pertamanya tuh perempuan dulu, cicinya bokap. Ya udah nikah ya ibu rumah tangga aja. Bokap gue ya karyawan aja pada saat itu. Adiknya bokap gue juga karyawan aja. Adiknya yang paling kecil karyawan aja. Udah nggak ada garis pengusaha. Dan ternyata gue baru tahu setelah ngobrol sama beberapa tamu-tamu di podcast gue yang Pacinko itu, ternyata memang tidak semua Cina ada garis keturunannya untuk usaha. Jadi ada beberapa marga-marga yang spesifik. Marga ini gue lupa detailnya, tapi ada marga ini biasanya memang gedenya di bidang kesehatan. Ya tabib, ya iya, dokter, sinse, ya sinse. mungkin akhirnya jadi ke dokter. Ada yang jadi marga-marga khusus larinya ke pengajar, ya jadi guru lah, jadi apa, pokoknya pengajar lah. Ada yang pengusaha. Nah kalau yang garis keturunannya bukan pengusaha, mau sampai kayak gimana pun nggak akan bisa. Oh gitu. Katanya, gue juga nggak tahu. Tapi yang gue denger gitu. Marga lu apa marga lu? Lim. Lim Swiking tuh. Nah itu Dia berarti bukan pengusaha ya? Makanya dia jadi atlet. bisa jadi. Iya kan? Tapi Lim Siuliong pengusaha. Oh iya juga. Jadi emang nggak tahu nih, gue Lim yang mana. Badminton enggak, usaha enggak. Limbat kali gue diem aja ya. Iya, jangan limbat lu. Jadi limbat itu Cina? Bukan beda. Itu nama panggung bang. Gue nggak tahu sih. Tapi logatnya sih medok. Emang medok dia? Pernah denger. Iya sih medok. Pernah denger. Dia orang mana sih? Tapi kita nggak ngomongin limbat sih, ngomongin lu aja lah. Ngomongin gua. Berarti Inazuma itu lu dapatnya udah jadi begitu apa lu bangun lagi? Gua custom. Jadi gini, gua punya Inazuma tuh dua. Yang satu yang standar, yang satu gua custom. Nah, yang standar ini adalah motor hadiah Suci 6. Sucinya Ardit Jegel Gamayel. Ardit Jegel dapatnya mobil juara 1. Ardit sama Gamayel dapatnya motor. Punya Ardit dijual, punya Gamayel dijual. Punya Gamayel gue yang bayarin. Jadi secara tidak langsung itu adalah motor polisi. Gue bayarin. Motor hadiah. Iya, kan dia kan polisi. Betul. Aman dong. Aman. Kan lengkap suratnya. Oh iya, makanya aman kan lengkap suratnya. Karena lengkap suratnya, Surat lengkap, aman. spare part juga apa? Standar semua, itu motor standar. Itu motor nggak gua apa-apain. Emang buat jalan jauh aja. Jadi lengkap semua, standar, fungsional. Itu yang gua pakai kemana-mana. Yang lu custom? Yang gua custom ada Inazuma juga. Itu gua beli second juga. Itu yang dari 2 motor jadi satu itu. 30 juta. 30 juta. Customnya? Habis berapa? Segitulah. Kan kita pengen tahu juga. Nggak, beli secondnya 25, customnya sekitar 20-an. Bohong bang. Ya ampun. Lampunya bisa flip-flip gitu. Oh, kalau yang flip beda lagi. Yang flip beda lagi. Itu belakangan. Itu terakhir. Itu belakangan. Itu terakhir. Bikin lampu itu aja berapa? Kagak bikin satuan, Bang. Itu bikinnya sekalian. Oh. Gua nih custom gini, gua pengen lampunya kebuka. Bisa nggak? Bisa. Dia mah bisa. Dia nanya, bayarnya bisa nggak? Bisa. Ya udah. Kalau gue mah bisa aja, lu bayar bisa nggak? Dia mah bisa aja bikinnya. Tapi emang lu suka Japan suka Jepang-Jepangan lumayan. Japan style gitu Lumayan ya? suka Jepang-Jepangan. Karena emang kayaknya asik banget kayaknya. Posisinya gimana sih duduknya? Gini banget ya? Enggak, kalau ini gini kayak Gini ya? iya, kayak gini, kayak apa ya? Kayak dorong gerobak sebenarnya. Gini. Kayak dorong gerobak karena stangnya kan gini, kan biasanya stang begini. Iya. Stangnya ditekuk ke dalam. Gitu. Itu kalau yang kata kayak basah nggak bisa tuh. Iya. Bener, lengket. Lengket bener. Kalau udah lengket. Bener. Makanya kadang-kadang kan kalau ini kan gue giniin dikit kan biar kena angin. Oh gitu ya. Gini. Nah, awal beloknya susah tapi jadinya. Tapi emang beloknya emang susah kan dia. Iya. Kan? Betul. Harus ikut Main-main di badan. harus ikut body kan. Kalau nggak itu ya gitu, beneran kayak dorong belokin gerobak. Iya ya. Tangannya gitu jadinya. Susah. Tapi kan kalau udah hobi ya, Iya sih. kalau udah suka, Kalau udah suka mah pasti ada aja celahnya mah, dapet aja. nggak apa-apa dah, repot dikit.
gitu. Yang penting lu suka gitu. Yang penting suka suka. seneng. Bener. Motor yang paling lu suka? Yang belum lu punya? Yang pengen Yang lu pengen? ini sebenarnya. BMW GS 1250. Gitu. Heeh. Itu Tipenya. Thailand tapi. Kok Thailand? Nah, ini ada Bukan, ini aksara Jawa. Oh, aksara Kalau Jawa. ini aksara Jawa, ini cheat GTA, polisi damai. Yo, polisi damai. Ini cheat GTA, ini motor yang cita-cita lah, top tier lah. BMW ya. BMW. Katanya kalau udah punya BMW nggak pengen punya motor lain. Karena paling nyaman. Emang Katanya. Gue sih belum pernah ngerasain. Cuman denger-denger aja. Coba lu minta lah. Ya minta. Buset, harganya 1,5 M minta. Minta sama Buddha maksudnya. Kenapa sama Buddha? Lu Buddha kan? Kristen. Lo Kristen ya? Kristen. Enggak dikasih lah minta sama Buddha. Oh ya nggak dikasih. Minta sama Yesus saya belum tentu dikasih. Tapi kalau lu Cina tapi Kristen, Yesusnya botak apa gimana? Enggak. Tetap gondrong. Tetap gondrong. Enggak tahu sih. Gua enggak pernah lihat langsung. Siapa tahu kan? Kalau yang di film sih gondrong ya. Gondrong. Siapa tahu kan Enggak, Kristennya Tuhannya Cina Kristen botak gitu. Ya, Tuhan sama, udah satu. Enggak, Tetap Tuhan gondrong Cina beda. Tuhan Ambon beda. Sama. Tetap gondrong ya. Sama. Tetap jenggotan tetap. Itu gua nggak tahu. Yang digambarkan seperti itu. Aslinya sih gue belum pernah lihat ya. Kalau udah pernah lihat kita nggak ketemu Bang Sky. Emang iya Ya ya? harusnya lah. Ya meninggal berarti. Ya makanya. Pacinko gimana Pacinko? Pacin apanya nih gimana? Lu podcast tuh dari kapan? Pacinko. Pacinko dari Itu pasukan Cina kotor apa gimana? Kocak. Oh, Kocak. Kan mainnya di komedi. Kalau Oh, iya. kotor kan dekil. Iya, pasukan Cina Kocak. Bukan kota ya. Bukan. Itu, Plesetan lah. itu kita- soalnya gangster kan itu? Bener, itu kita plesetan Anak motor, dari itu anak Bang motor. Sky. Plesetan dari Pacinko kan pasukan Cina kota yang geng. Iya. Dulu di Dulu. zamannya di 80-90-an. Nah, kita bikin apa ya yang ngumpulin Cina-Cina tapi mainnya di ranah komedi yang kita bisa gitu. Itu start 2024. Udah berapa episode itu? Lu kalau nanya angka susah nih sama gue nih, ingetan gue lemah gue soal Banyak lah pokoknya ya. Banyak lah. Tapi bintang tamunya Cina semua. Sejauh ini Cina semua. Cina semua. Ada beberapa yang bukan Cina tapi ada irisannya sama Cina. Misal kita sempat ngundang Arif Alfiansah. Bukan Cina dia. Dia Jawa, tapi dia sekolah kuliah kuliah akupuntur. Oh, Dia ngerti banget aliran Qi, ngerti banget. Bro, Alif yang suaranya melengking itu? iya, si Arif kecil itu. Iya. Yang gitu. Dia ngerti banget aliran Qi soal karakter warna seseorang, misalkan lu nanti warnanya apa, elemennya apa, dia bisa banget baca gitu-gituan. Lebih Cina dari lu dong. Lebih Cina dari gue, makanya pas Cinaan lu sih Rip gitu. Dia ngerti banget, dia ngerti akupuntur, dia ngerti titik-titik pengobatan. Oh iya. Iya. Nah, itu kayak gitu makanya kita undang. Jangan-jangan dulu dia tabib. Mungkin. Iya kan di Garis keturunannya. kehidupan sebelumnya. Betul, di kehidupan sebelumnya. Iya kan reinkarnasi jadi Bener. Alif. Jadi orang Jawa. Jadi Jawa. Melenceng ya. Ya kan bisa aja. Bener sih. Namanya milih kan. Iya, namanya milih kan Gitu, reinkarnasi. Bang. Kan kayak Panglima Tian Feng aja bisa reinkarnasi Iya, jadi babi. jadi babi ya. Masa nggak Panglima bisa jadi lo. Jawa? Panglima Tian Feng lo itu. Apalagi cuman beda ras. Apalagi cuman tabib masa ya nggak bisa jadi Bener. Jawa gitu. Ini dari manusia ke binatang, Iya, siluman. Siluman. Benar. Bisa kan? Benar. Terus siapa lagi yang nggak Cina waktu itu? Siapa lagi ya? Terakhir sih Ari Kriting. Oh iya. Masa nggak kelihatan sih dia Cinanya di mana? Di mana dia Cina? Jadi ini gua nggak tahu sih pas ini tayang episode itu udah tayang belum ya. Jadi kita sempat take podcast dulu. Ari Kriting datang. Terus dia protes, kok gua nggak pernah diundang sih? Gua juga ada Cinanya dari nenek moyang. Bukan nenek moyang yang jauh, nenek yang deket. Serius Bang Ari? Iya, gue tuh dia ngejelasin tuh dia ada setauku aku pernah gini. Kenapa kita percaya? Akhirnya kita undang karena Mamat juga ada garis keturunan Cinanya, walaupun sedikit. Nggak tahu di mananya kali, gue nggak tahu lah. Tapi intinya di ujung kuku kayaknya. nggak intinya kelihatan. Mamat Cina juga. menjelaskan dia memang ada keturunan Cinanya. Gue pikir Ari Kriting juga kayak gitu. Kemarin ketika ngobrol-ngobrol, gue tanya, Bang Ari, ini kan podcast Pacinko biasanya ngundangnya Cina-Cina atau minimal ada irisan sama Cinanya. Boleh dong diceritain. Kan waktu itu lu pernah ngomong lu ada keturunan Cinanya. Nah, jadi gini dia cerita lah. Kemarin lebaran baru.
Kemarin gue pulang ke Buton atau Bau-Bau. Bau. Kampungnya dia kan. Tuh nggak ada yang wangi tuh. Bukan definisi bang, emang nama tempat doang. Oh, iya. Emang nama tempat doang. Dia nanya lah sama bapaknya, bener nggak sih kita ada keturunan Cina segala macam? Bapaknya bilang nggak ada. Yakin pak? Coba cari tahu dulu, soalnya dulu pernah nggak ada. Jadi nggak ada ya Bar ya? Udah gitu, masa gitu? Maaf ya Bar ya, aku salah ternyata. Udah diundang, udah tag. Maaf ya Bar, ternyata nggak ada. Kita ngobrol apa ya? Ya nggak tahu. Karena sebenarnya dia pengen diundang aja sebenarnya. Mungkin. Jadi dia pura-pura Cina. Iya, nggak tahu. Masalahnya dia ngomongnya yakin banget pas pertama kali Pura-pura ketemu Cina. itu. Aku ada Cinanya loh, aku gini. Ngejelasin, dia pikir, oh iya ada kali, karena Mamat ada. Dia bisa ngejelasin dengan detail. Karena lu pikir Arik Kriting hitam, Mamat juga hitam. Mamat ada, masa Arik Kriting nggak ada gitu kan? Ternyata begitu kemarin dia pulang kampung katanya, Nggak ada Bar. Kutanya sama bapakku berkali-kali, aku yakin. Karena dia bilang dia punya sepupu Cina. Dia pikir ada irisannya, ternyata ya sepupu hasil ketemu di tengah yang perkawinan. Jadi bukan langsung dari atas. Iya. Gitu. Maaf ya Bar ya, kita ngobrolin apa ya? Ya nggak tahu bang, nggak tahu ini makanya. Apalah ada irisan Cina, apalah lu di sana gitu. Fanny Fadila tuh lu undang. Pengen, kita lagi nyari waktunya. Dia kan Bang Cina Fani. tuh. Betul, Cina Benteng. Cina Benteng. Lagi kita cari. Kalau Cina Benteng itu gimana maksudnya? Apa dia dari dulu suka main benteng? Bukan. Cina Benteng itu sebutan karena dulu di Tangerang itu kan ada benteng. Dan di zaman dulu katanya Cina-Cina yang tinggal di sekitar situ. Cina-Cina Tangerang lah, Cina pinggir lah hitungannya. Makanya disebutnya Cina Benteng. Itu udah banyak asimilasi budaya tuh sama orang apa ya, berarti kalau orang sana Betawi Tangerang ya. Iya, betul. Ada gitunya lah. Campur Banten dikit-dikit. Ya, ada campur Sundanya juga, ada campur Sunda, ada campur Jawanya. Jadi udah bukan Cina yang totok lagi, udah ada campurannya banyak. Tapi emang bener Cina Benteng tuh hitam-hitam. Iya, karena dia pinggiran. Udah pasti tuh. Rata-rata hitam gitu. Iya. Gue liat juga kayak gitu. Fanny Fadila kan nggak putih kan? Ya, dan emang rata-rata begitu. Kemarin kita sempat kok ngundang salah satu budayawan lah yang ngerti soal Cina Benteng, ya kita nanya-nanya soal itu. Kenapa jadi ada Cina Benteng, sejarahnya gimana, orang-orang Cina yang di situ tuh dari mana datangnya gitu-gitu. Tapi saya lupa. Cina Benteng. Cina apa lagi yang Cina pesisir gitu ada? Cina pesisir? Kayaknya Cina Benteng masuknya Cina pesisir. Cina pesisir ya? Oh, di tempat nenek gue tuh Cina pesisir juga, tapi putih-putih. Oh, di mana sih Bang saya? Ada di daerah Medan tuh. Di daerah Lubuk Pakam dulu, di ujung dia pokoknya di tempat pelelangan ikan. Mereka tuh jualnya ikan asin. Jual ikan asin, jual terasi. Pasar berarti ya? Tempat pelelangan ikan lah. Oh, pelelangan ikan. Oh, berarti kayak Cina-Cina di Muara Karang. Iya. Masuknya sama. Sebenarnya jualnya ikan asin. Iya. Tapi bosnya gitu. Ya tapi jual ya. Iya, tapi bosnya ya. jualan terasi. Iya. Yang ngejemur ya orang situ Iya, gitu. iya. Ya mereka mah orang susah, tapi Iya, tetap lebih susah orang pekerjaannya. Pekerjaannya Iya, gitu. Iya. Tapi putih-putih. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya, mungkin emang karena udah percampuran budaya juga. Biasanya Cina Benteng tuh ya Cina yang dulunya terus nikah sama penduduk lokal, akhirnya keturunannya jadi Cina Benteng gitu. Tapi emang bisa ya? Yang gue denger biasanya kalau Cina tuh susah banget nikah sama orang selain Cina. Biasanya malah yang lebih susah tuh yang perempuan. Iya. Yang perempuan. Tapi kalau yang Cina Benteng itu ya memang gak dapat warisan katanya. Kalau lu nikah sama ini. Karena emang bapaknya nggak punya. Iya. Jadi nggak dapat. Gak dapat warisan. Kenapa? Ya, nggak punya. Saya nggak punya apa-apa. Jadi kamu nggak dapat warisan. Oh, bukan karena aku menikah. Bukan. karena emang kita susah. Katanya sih gitu. Dan emang beberapa keluarga Cina yang masih katakanlah masih apa ya, adat istiadatnya masih kental mungkin ya Bang Sky ya. Biasanya ya nikah sama Cina juga gitu. Tapi ada yang ya udah nyampur aja. Kalau lu? Gua nggak harus. Nggak harus. Tapi lu udah punya pacar? Punya. Lu udah punya istri? Belum. Pacar lu bukan Cina? Bukan. India? Enggak juga. Tapi gue sih kalau masalah pacar cuman masalah agama kalau orang tua bilangnya.
nggak apa-apa, bukan Cina nggak masalah. Yang penting kalau bisa seagama. Orang tua sih bilangnya gitu. Lu Katolik, Kristen Kristen. Katolik nggak boleh dong. Ketemu Katolik nggak bisa dong. harusnya sih masih boleh ya, kan masih ada mirip-mirip lah. Harusnya, nggak tahu sih, belum ngetes. Dapatnya Islam mulu, bingung. Kok bisa sih magnetnya terlalu kuat nih teman-teman Muslimku ini? Iya, mungkin lu disuruh mualaf kali. Banyak yang bilang begitu. Coba lah ngobrol-ngobrol sama Habib Jafar. Ya kan, login. Kemarin sih cukup sering ketemu sama Ustadz Alfi ya, bikers dakwah. Cukup sering main sama kayaknya tahu juga nih harus dimasukin lewat jalur motor. Bisa jadi. Iya kan? Sambil jalan kemana, sambil mualaf gitu. Nggak sambil mualaf juga, jalan aja dulu, belajar, denger aja, jangan langsung tiba-tiba mualaf dong. Tapi lu katanya udah hafal Al-Fatihah. Enggak, belum kalau belum. itu belum itu, jangan nuduh. Kalau gue bilang iya, dites bingung gua. Lu sebagai komika yang berdarah Tionghoa, sebagai komika Cina, lu punya keresahan-keresahan tentang itu nggak? Tentang orang Cina nggak? Maksudnya tentang kehidupan lu lah. Cina di Indonesia ini gimana? Nah, masalahnya ya Bang Sky, seperti yang gue bilang tadi, gue ini memang mungkin lahir di keturunan Cina lah. Tapi secara kehidupan sehari-hari dari dulu, gue tuh tidak merasa gue Cina sama sekali. Pertama yaitu tradisi udah banyak nggak dijalanin, jadi udah nggak tahu lah. Cuman dapat sipitnya doang. Pertemanan dari gue SD, SMP, SMA, kuliah sampai stand up, temen gue yang Cina nggak banyak. Jadi gue bukan tipe yang, kan ada beberapa yang Cina mainnya sama Cina doang, di circle-nya Cina doang. Nah gue tuh malah enggak. Mungkin itu jadi salah satu bentuk pertahanan diri gue supaya tidak dipalak. Ah, betul. Jadi gue dari SMP SMA nongkrongnya sama abang-abangan yang megang. Betul. Itu betul. Jadi gue tidak dipalak, tapi gue menyodorkan duit dengan sukarela di awal. Bagian dari investasi. Jadi sebelum dipalak, mending gue jajanin dulu, gue beliin rokok dulu. Lama-lama kan, udah sini aja, aman lu santai nongkrong sini. Udah paling selebihnya sesekali doang disuruh beliin rokok, ikut patungan itu juga. Tapi kan nggak dipalak. Iya benar. Gue sukarela. Bareng-bareng. Bener. Ngerokok juga, ngisep juga bareng-bareng. Bener. Ini di awal-awal, bang rokok bang, ini, udah nongkrong. Ayo patungan ini, minum apa? Naro, minum enggak, naro aja. Bener. Palingnya masuk di circle-nya, nggak pernah dipalak. Bener. Malak Cina tuh bener. Gue SMA dulu kenapa sering malak Cina ya? Iya kan, karena itu stereotip kan, kayak anggapannya Cina duitnya banyak. Iya. Satu, dua, kayaknya kalau dipalak kagak berani ngelawan. Bener Iya, nggak? bener. Iya. Waktu itu gue di mana? Gue jadi bersalah gue. Masa lalu kan Bang Ska, Iya, maaf ya. zaman dulu. Lu kalau sekarang malak gue juga gue kasih sih kayaknya. Takut gue ngeliat orang rambut pink gini. Iya. minta duit, oke. Biar nggak jalan jauh. Iya, Iya bener. Nanti kan nggak jalan. Bener. Terus apa namanya kalau Stephen Chow lo tahu dong? Tahu lah. Itu ada, lu pernah dengar nggak kalau isunya dia adalah Cina Solo? Hah? Kok Stephen Chow Cina Solo? Iya. Dari mana? Selintingan aja. Jadi dulu Ini bener gak nih? Nah, lu denger doang juga. Iya, sama lah, Coba pokoknya- kayak gue belum pernah denger. Nah, dia Rumor ini gue belum pernah denger. rumornya Belum pernah jadi- denger gue. Stephen Chow itu neneknya Ah, dulu adalah Cina Solo yang akhirnya pindah ke dia Taiwan apa Taipei ya? lupa gue juga. Pokoknya pindah Ah. itu gara-gara yang waktu itu disuruh pindah tuh sama Soekarno kalau nggak salah. Ah. Yang Cina-Cina tuh disuruh pergi. Kenapa? Kenapa disuruh pergi? Nggak tahu gue, pokoknya Oke. tahun 60-an itu mereka pindah. Oke. Nah, neneknya itu salah satunya tuh neneknya Stephen Chow katanya. Katanya. Iya. Oh, Stephen jadi- Chow tuh kalau jadi nggak ada salah, keturunan Solonya. Stephen Chow tuh kalau nggak salah udah lahir apa belum ya waktu itu, udah masih bayi katanya. Oh, terus disuruh pindah. Nah, pada imigrasi semua tuh, bukan imigrasi sih, balik sih ya. Iya. Gue baru denger sih. ini Semua sih. tuh banyak etnis Tionghoa yang di Solo tuh banyak yang pulang tuh. Nah, salah satunya neneknya Stephen Chow. Katanya, rumornya lah. Rumornya. Gue baru denger sih. Makanya komedi dia banyak komedi slapstick kayak Jawa-Jawa gitu katanya. Oh. Indonesia banget komedi dia. Gua bilang, apa bener? Cocokologi kali. Bisa jadi. Bisa jadi cocokologi. Bisa jadi Tapi cocokologi. memang komedinya Stephen Chow tuh akhirnya ada genre sendiri. Gue kemarin baru ngobrol sama Martin Anugrah yang dulu Cameo Project.
Oh, yang iya. di Cameo Project. Martin Anugrah dia ngomongin soal Stephen Chow itu akhirnya punya genre film sendiri, jenisnya namanya Moletau. Genre komedi seperti Stephen Chow itu namanya Moletau. Komedi nonsense komedi definisinya. Moletau itu adalah nonsense komedi, kayak komedi nggak masuk Nggak akal, masuk komedi akal, aneh konyol gitu-gitu. lah, dan Nah, juga- itu jadi genre tersendiri akhirnya. Garis komedi baru. Menarik juga nih Stephen Chow nih. Karena memang kalau kita lihat komedi dia kan beda dengan komedi yang lain kan, Iya. secara komedi. Iya. Gue termasuk yang suka nontonin film-filmnya Stephen Chow. Memang absurdnya tuh absurd aneh, tapi masih berkonteks. Iya. Jadi nggak tiba-tiba aneh aja, ada konteksnya. Lu nontonin film-film Stephen Chow nggak? Nonton. Apa yang paling lu suka? Semua. Salah satu, karena gue bisa nyebutin nih satu. Ya, Kung Fu Hustle. Kung Fu Hustle yang paling Oke, inilah ya. paling terkenal lah ya, terkenal Kung Fu Hustle. Gue pribadi lebih suka Fight Back to School. Fight Back to School Fight 1 Back 2. to School ada 3 kan? Ya. Gue paling suka yang 1. Karena yang beneran di sekolah tuh yang 1. Yang kedua tuh kan dia jadi anak kuliah. Yang ketiga dia nyamar jadi suami orang. Yang ke-1 ada adegan yang nempel banget di kepala gue. Anjing, aneh banget komedinya. Jadi Pak Mantat ini kan, tahu kan Pak Mantat, yang Iya. partnerannya dia lah selalu tandemannya tuh. Pamannya Boboho itu. Iya, Stephen Chow ini kan agen polisi yang disuruh menyamar ke sekolah untuk menyelidiki pistol komandan yang hilang. Iya. Karena disinyalir hilangnya sama anak sekolahan waktu si komandan ini berkunjung ke sekolah. Pak Mantat adalah agen mata-mata yang diselundupkan di sekolah itu menjadi penjaga sekolah. Bersih-bersih, Tukang bersih-bersih. bersih-bersih. Stephen Chow ini dimasukin ke sana, ketemu sama Pak Mantat untuk menyelidiki pistol itu. Ada satu adegan, aneh banget komedinya. Pak Mantat ini kan perokok, tapi karena di lingkungan sekolah dia tidak boleh merokok. Jadi dia ngisep-ngisep batang kayu. Iya. Ditanya, lu kenapa ngisep batang kayu? Buat sugesti aja, karena gue nggak boleh ngerokok. Pak Mantat ini penjaga sekolah tinggal di belakang rumah. Mereka lagi ngobrol berdua, Pak Mantat lagi ngisep-ngisep kayu. Nah, pas lagi ngobrol serius, Pak Mantat ngisep kayu, Asapnya keluar. keluar asap. Yoi. Iya kan? Yoi. Keluar Keluar asap. asap. Kan? Pak Mantat masuk ke dalam, kayunya ditinggal. Stephen Chow bingung, diambil sama dia. Nggak keluar. Nggak keluar. Kok nggak keluar? Ditaruh lagi, Pak Mantat keluar, diisep rokok, keluar. Batang kayunya diisep, keluar. Terus kok bisa keluar asap sih gitu. Aneh banget komedinya. Iya, Bang. Nah, gue tuh suka yang kayak gitu-gitu ternyata. Makanya gue nontonin semua. Fight Back to School. Karena memang nggak ada yang gagal lah, kecuali CG7 lah ya agak. Ya karena si Stephen bukan main di komedi kan. Iya, mainnya di drama kan. Agak beda dia. Betul. Bahkan ada satu judul yang judulnya The King of Comedy, yang dia jadi guru teater, Iya, King of dia Comedy. guru acting. Yang nggak laku-laku. Iya, dan tinggal di kayak bangunan Karang Taruna di kampung itu. Iya. Itu bahkan tidak komedi, bukan tidak komedi sama sekali sih. Itu komedi tapi lebih banyak dramanya. Iya. Nah, itu menariknya tuh gitu tuh. Dia tuh bisa kayak gitu dia. Komedinya bisa dapat tapi sekalinya main drama, buset seriusnya. King of Comedy itu serius banget. Iya. Itu Kung Fu Hustle aja kan lu komedi-komedi tapi begitu masuk ke dramanya wah kok Iya. kena gitu di Ya kita. itu era terakhir Stephen Chow sih, tapi kalau gua Kung Fu Hustle banyak yang suka tapi gue tetap Fight Back to School. Love on Delivery juga lucu. Love and Delivery. Love on Delivery yang dia naksir sama From Beijing with Love. ya Yang dia kalau yang itu kan Love and Delivery dia naksir sama cewek sekolah, Cewek sekolah yang dia yang tukang belajar. antar kue. Iya. Bener. Yang dia dibohongin Pak Mantat, beli buku kungfu, Yang beli dia buku iya. yang jadi pakai topeng Garfield. jadi Garfield. Putaran kematian, dung 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 gelinding di tangga. Dia aja babak belur juga. Dia aja tetap mati. Dipikir sakti. Royal Tram. Royal Tram, King of Beggar. Flirting Scholar. Flirting Scholar. Itu gua. Banyak. Iya itu bagus-bagus tuh. Nggak ada Gua yang, suka. nggak ada yang, aduh, Iya. nggak ada yang fail lah. Iya. Nggak ada yang fail. Stephen Chow nggak ada yang. Stephen Chow sejauh ini happy semua gue nonton. Makanya gue suka. Kayak comfort film gue tuh itu. Iya, Suka gue ulang-ulang. Kalau- Bener, kalau- gue sangat amat suka mengulang-ulang. Iya. Kalau nggak ada di Netflix, gue cari di mana. Iya. Ilegal deh. Gua cari tuh. Ada di Netflix ada kok. Ada beberapa, tapi Ada beberapa, nggak semua, nggak lengkap, nggak bener. semua. Lu, gue mau nanya ini. Apa namanya ya? Cina itu bener nggak identik sama irit, pelit? Stereotip sih sebenarnya itu ya. Tidak. Ya mungkin di angkatan-angkatan orang tua gua lah.
ya mungkin akhirnya turun menurun ke generasi sekarang. Tapi kenapa Cina dikenal irit atau pelit tuh mungkin lebih karena banyak, setahu gue ya, banyak tuh pendatang yang Cina datang ke Indonesia itu karena kondisinya sulit di negara asalnya. Kakek gue pun seperti itu, yang gue dengar dari nyokap. Jadi kakek gue datang dari mainland ke sini karena ekonomi di sana sulit, hidup susah, penduduk padat. Pada saat itu kan Cina masih tertinggi sebelum sekarang akhirnya mulai disalip sama India kan. Di era itu penduduk banyak, pekerjaan terbatas. Jadi mau nggak mau harus keluar. Karena hidup susah di sana, kesini jatuhnya kan merantau. Merantau nggak punya apa-apa, cuman modal ikut. Bahkan banyak pendatang Cina yang dari sana ke sini kan ilegal, bukan resmi gitu, ikut kapal aja. Nah, mungkin itu yang bikin jadi pelit karena nggak punya duit. Ya mereka harus benar-benar ngatur duit segitunya. Manajemen keuangannya Mesti gitu ya. mesti ketat. Kalau bisa nggak apa-apa dah kita dandanan jelek, apa yang penting bisa makan, bisa tidur enak gitu. Yang penting kita bisa kerja dengan baik di hari berikutnya buat ngumpulin duit lagi. Nah, kayaknya itu yang turun-temurun diturunkan ilmu itu. Kita berhemat dulu aja karena kita nggak pernah tahu kapan hidup kita nanti bisa susah lagi. Kumpulin aja dulu, irit, beli seperlunya, beli yang dibutuhkan. Nah, kayaknya itu yang akhirnya muncul pelit irit gitu. Padahal ya mungkin masalah bertahan hidup aja kali ya. Benar-benar. Tapi sekarang banyak Cina flexing di Jakarta. Banyak, Ya kan? banyak. Tapi kan dibanding yang gak flexing lebih banyak yang enggak. Oh iya sih. Iya kan? Lebih banyak yang nahan diri, yang flexing yang beberapa lah. Maksudnya nggak cuma Cina, yang bukan Cina yang flexing pun ada gitu. Iya benar. Melayu juga banyak tuh yang flexing. Bener. Jadi mungkin itu cuma masalah ya entah mungkin konten kah atau mungkin kebutuhan dari pekerjaannya kah untuk menunjukkan powernya, nggak tahu juga gue. Iya benar-benar. Banyak cara kan soalnya. Banyak cara. Untuk mempertahankan pekerjaan. Bener, untuk bisa supaya- jadi. Mungkin brandingannya. buat gertak klien. Bener, mungkin buat jaga wibawa. Iya, Klien mau naro, katakanlah mau invest di gua, tapi kalau dandanan gua nggak meyakinkan gua punya duit, orang bisa mikir, antar duit gua dibawa kabur lagi. Kalau gua datang dengan dandanan kayak, oh gua berani nih invest di dia karena dia aja kayaknya punya duit, nggak mungkin lah macam-macam. Emang pebisnis bisa jadi. Bener. Tujuannya ada yang kayak gitu. Iya. Ada juga yang buat bohong. Ada juga. Ada juga. Banyak juga. Ada juga. Tapi kan biasanya buat yang emang buat branding kan gitu. Prospek. Nah, ini prospek profesi konsultan komedi Oke. di Indonesia menurut lu bagus nggak? Oh, sebenarnya nanya ke gue bukan orang yang tepat sih karena Kan lu konsultan komedi. betul. Tapi kan maksudnya sebenarnya ada yang lebih bisa kayak Awe mungkin dia kan konsultan komedi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Tapi gue juga pernah. Tapi mungkin gue ngeliat dari sudut pandang anak stand up ya, Bang Sky ya. Memang konsultan komedi ini sering dipandang ya dulu sih mungkin ya sebelum sekarang ada pembuktiannya suka dianggap kayak buat apa bikin ketawa kan gampang. Beberapa orang berpikir seperti itu kayak gue bisa kok nulis dari dulu bikin komedi tanpa ada konsultan komedi. Betul, tapi konsultan komedi ini sebenarnya tujuannya bukan untuk bukan untuk menggantikan posisi si script writer untuk menulis sesuatu yang lucu, tapi dia kan nambahin, dia kan melihat peluang. Komedi itu kan banyak faktornya selain di tulisan, di penyampaian, juga di penyusunan. Ya kalau kita ngomongin ilmu komedi ya, melempar komedi itu bukan serta-merta membaca tulisan yang lucu. Kita mesti tahu timingnya. Iya. Komedi itu kan timing biasanya. Iya. Titik koma tuh ngaruh banget. Ngaruh. Jeda berapa detik ke punchline itu sangat ngaruh. Nah, tugas komedi konsultan sebenarnya itu. Komedi konsultan tuh sebenarnya sama kayak kalau gua ngerasanya sama kayak kalau bela diri Ini dia koreo action ya, koreo fighting kayak gitu kan. Koreo fighting kan supaya digambar bagus dan timingnya pas kan, mukulnya nah kayak gitu sebenarnya. bukan berarti nggak bisa berantem. Bukan berarti orang itu nggak bisa berantem. Bukan orang berarti yang nulis juga nggak bisa nulis tentang berantem. adegan berantem gitu. betul. Ini adegan berantem, oke. Tetap ada koreografernya. Adegannya digambarkan di skrip kayak gini, tapi kan untuk mukul dan di kamera yang ngerti kan si praktisi ini kan. Koreografernya. Koreografi ini kan dia ngerti untuk di kamera mukul begini kenanya kameranya dari mana bagusnya gitu-gitu, ada gitu. Nah, komedi konsultan kurang lebih kayak gitu. Kalau potensi ke depannya ya semoga sih dengan harapan dengan terjadinya kelarisan film teman-teman kita ya, Bang Ska ya. Harusnya lebih bisa dilihat lah bahwa ini profesi yang
punya potensi gitu untuk pengembangan film komedi. Iya, sangat punya potensi. Harusnya. Tapi menurut lu bakal panjang ya? Harusnya sih panjang. Melihat teman-teman kita lah ya, harusnya bisa kepake lah. Jadi dipertimbangkan kayak oh iya bener kalau komedi tuh nggak serta-merta skripnya doang lucu, timing, sense. Ya mungkin ada beberapa director yang punya sense itu bagus. Iya. Tapi kalau dirasa gue kayaknya butuh deh orang yang ngerti timing, ngerti sense, ya teman-teman harusnya siap. Kalau pasar komedi di Indonesia menurut lu pasarnya? Pasar komedi di Indonesia gue ngerasa makin kesini makin luas ya, harusnya ya, terlebih dengan banyaknya orang-orang main di ranah komedi. Sekarang program lawak aja sekarang di TV berapa Bang Sky? Banyak banget. Iya kan, dari yang pagi ada, yang malam sampai ada 2, Benar. sore juga ada gitu. Nah jadi harusnya sih makin kesini orang makin menjadikan komedi itu udah jadi kayak kebutuhan ya, apalagi di tengah hiruk pikuk negara kita yang padat. Apa-apa. Emang negara kita padat ya? Emang lu gak berasa depan sini macet? Tadi gua kesini aja macet. Wah kan naik helikopter di atas. Wes, keren. Mana ngerasain gitu-gitu. Oh iya ya. Lu PUBG. Turun pakai parasut. Ya maksudnya jadi komedi itu udah jadi kebutuhan lah sekarang. Orang tuh udah mau bayar untuk nonton komedi gitu. Dulu mah enggak. Dulu kan komedi disuguhkan gratis untuk rakyat gitu-gitu. Sekarang orang tuh udah menjadikan komedi kayak, ih gue mau nonton komedi, gue pengen ketawa. Bahkan berjuta-juta. Iya. Kan? Gitu. 1.500.000 juga orang bayar. Itu. 2 juta juga orang bayar. Itu Panji. Iya. Memang penarik gerbong. Mantep tuh. Mantap. Luar biasa. Keren gitu Bang Sky, gue ngerasanya. Tapi lu nggak mau jadi presiden. Tapi katanya lu kandidat paling kuat. Lu Iya, presiden kandidat paling kuat itu kan karena digadang-gadang. Maksudnya bukan gua nggak mau, gua ngerasa gua nggak kompeten. Kenapa? Lu Cina, lu manajemen keuangan lu bagus. Iya, kenapa Cina harus jadi presiden? Kan nggak harus. Maksudnya Ernest? Kalau Ko Ernest kan karena pencetus. Oh iya. Ko Ernest kan termasuk yang awal-awal. Dia presiden pertama ya? Iya, karena dia kan yang mengumpulkan kan. Ko Ernest kan yang ngajakin, ayo kita bikin komunitas stand up Indo yuk. Ya udah, jadi dia ketua lah pada saat itu. Oh, dia yang mencetuskan itu, yang bikin dia yang ngajak ngumpul. Yang bikin maksudnya yang mencetuskan bikin komunitas stand up Indo. Karena pada saat itu kan Ko Ernest peserta ya di Suci 1. Jadi kayaknya ada kebutuhan itu juga, kebutuhan untuk gimana ya kita punya ekosistem ini ya gitu. Memang bagus emang di manajemennya ya. Emang memulai Cina. Pantas dia jadi produser. Iya. Produser yang paling banyak investor ngantri sampai hari ini ya. Sampai hari ini ngantri ya. Mungkin emang visionnya bagus lah Ko Ernest lah. Emang bagus sih. Mungkin karena beliau juga dulu dia kerja ya sempat ngantor. Ya kan dia di label musik, dia ngerti industri gitu-gitu. Memang gitu. Jadi punya vision lah. Itu kalau waktu itu dia tidak mencetuskan mungkin anak-anak yang lain mungkin biasa-biasa aja. Biasa aja. Kan? Saya mungkin akan tetap mahasiswa lulus kerja kantoran normal. Iya, enggak kebentuk tuh stand up Indo tuh enggak kebentuk. Ya masing-masing gitu kan. Kompetisi habis itu dia cari kerja masing-masing. Ya, enggak ada komunitasnya gitu. Enggak termanage gitu ya. Ya, mungkin ya sama-sama. Makanya dari Ko Ernest, Bang Rian, Mas Panji, Bang Radit, Kang Isman, itu kan termasuk 5 orang awal-awal yang menyolidkan kita semua kan. Keren. Gitu. Tapi memang bener lo gak mau? Bukan gak mau, gue gak kompeten. Kenapa gue ngerasa gak bisa. Kenapa lo anggap diri lo gak kompeten? Karena gue tidak bisa memimpin komunitas. Kan lo standarnya tuh Bang Ajis, Bang Sky. Kan lo salah satu senior yang didengar sekarang. Iya betul. Iya kan? Betul. Tapi kan Bang Ajis standarnya Bang Sky mungkin tahu lah. Gebrakan-gebrakan yang dibuat sama Bang Ajis. Iya makanya Ajis tuh jangan terlalu hebat juga waktu itu harusnya ya kan. Ya harusnya lo ngomongnya sama Bang Ajis, jangan sama gua. Iya kan? Gitu. Jangan bikin standar tinggi banget, ntar jadi susah nyari yang lain. Iya. Yang lain jadi minder gitu. Iya. Tapi lo mau tapi? Ya bukan sebenarnya nggak mau. Berat. Gua tuh nggak yakin sanggup. Nggak yakin sanggup gua. Biar orang lain aja. Kan kalaupun emang harus Cina, kan ada Erwin. Oh iya. Erwin wakilnya. Dia lebih ngerti sistem pemerintahan. Bener. Dia udah ngikut Pak Ajis sudah 2 periode. Harusnya secara politik wakil naik jadi presiden kompeten dong harusnya karena udah di dalam. Iya, bener. Udah di dalam sistem gitu. Erwin naik. Saya orang luar. Bener. Erwin naik, lu wakilnya.
Jadi dipimpin Cina stand up Indo dua-duanya. Waktu ke Ernest kan wakilnya masih Kang Isman. Oh iya benar. Gitu. Ya kalau ini masih banyak yang lebih kompeten lah dibanding Pak Ajis aja terus nggak apa-apa kok. Iya sebenarnya. Kita semua happy kok Pak Ajis. Iya benar-benar. Bagus juga tuh sebenarnya Ajis. 32 tahun dah kayak Pak Harto. Iya. Kayaknya happy kita. Itu begitu turun Ya enggak, orang bukan demo maksudnya dong, enggak ya? masa pemimpinannya aja. Kirain pas gitu. turun di demo juga. Jangan, turunnya jangan. Biasa-biasa aja. Iya, selama masih bagus Pak Ajis aja. Benar. Ajis aja udah paling Ajis bagus aja udah. udah Pak Ajis dah. Terakhir, Ya. minta 1 atau 2 beat karbu tapi. Ya, Beat Karbu. Beat Karbu 2011 tuh. 2011 tuh. Keresahan orang Cina. Kalau kayak gini-gini ngomong dari awal biar gue siapin. Keresahan Cina itu Mas Ganang tiba-tiba nembak. Iya, apa ya keresahan orang Cina? Mungkin satu aja yang cukup sering gue bahas. Gue tuh ngerasa sebagai orang Cina, menurut gue gue lebih suka dipanggil Cina daripada Chinese. Selama tendensinya bukan ngatain, ya kan? Iya benar. Ya maksudnya Cina kalau lu orang Cina ya bar nanya kan biasa aja gitu. Kalau tendensinya ngatain baru, makanya gue lebih suka maksudnya dipanggil Cina aja kalau gue nih. Karena gue ngerasa Chinese itu lebih cocok untuk food. Bukan orang. Iya, bener. Iya kan? Iya. Lu Chinese ya? Nah, gue tuh berasa sapo tahu tuh kalau digituin. Jadi lu Cina berasa fuyung hai. Nah, gitu. Berasa fuyung hai gue. Bener, ayam kuluyuk nih gitu. Makanya gue lebih suka kalau Cina aja selama tendensinya bukan ngatain. Itu paling keresahan gue. Iya. Gitu. Tapi kalau dikatain juga enggak apa-apa, Cina enggak apa-apa, gue lebih kaya dari lu bilang gitu. Nah masalahnya enggak juga. Gue belum tentu lebih kaya juga dari yang ngatain gitu. Kan tujuan beberapa tujuan Kepres ya waktu itu di era Gus Dur apa SBY yang Cina diubah jadi Tionghoa. Gus Dur? Enggak. Kepres tau gue SBY. Gus Dur tuh Imlek. Oh. Setahu gue Kepresnya SBY bukannya kepret? Wah, bukan. Bukan ya? Dia ngepret kuas sih emang melukis sekarang. Tapi setahu gue itu emang tujuannya untuk biar tidak ada sentimen atau melupakan lah, menghapus lah sentimen negatif yang dulu Cina tuh selalu ini negatif. Ya sebenarnya kalau gue pribadi, balik lagi gue pribadi lebih sukanya itu. Maksudnya selama bukan tendensi ngatain, bukan menghina apa, kayaknya biasa aja dah. Gitu. Harusnya biasa aja. Harusnya bukan itu yang diubah. Iya. Tapi emang mentalnya, secara pendidikannya mungkin dibenerin, dijelasin bahwa kita tuh nggak berbeda apa segala macam gitu-gitu. Harusnya. Aja jadi serius gitu bahasan belakang. Enggak. Biar ada dagingnya. Biar ada isinya ya. Biar ada dagingnya dikit, biar enggak lucu-lucu banget. Oke, teman-teman. Gua sama Bari undur diri. Kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi, kalian boleh komen di bawah, nanti kita telepon kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, kita cari bintang tamu lain. Assalamualaikum. Cikicu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.